Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anggun. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Alhamdulillah. Anggun? Ya Bu, sama saya juga baik ya Bu ya. Baik Bu, kemarin itu Ibu janjian ya mau saya supervisi ya Bu ya hari ini. Iya, iya, Bu. Ya, baik. Nah sebelum kita melakukan supervisi Bu, saya mau bertanya-tanya dulu nih Bu. Ibu sudah Boleh, siap Bu? untuk supervisinya? Siap, siap. Ya, bisa kita lanjutkan ya Bu ya. Saya mau bertanya dulu, namanya ini Pak Supervisi. Nah, yang pertama, Bu, ini untuk kelas sendiri, kelasnya kelas berapa nih, Bu? Saya mengajar di kelas 7 nantinya, Bu. Oh, di kelas 7 ya, Bu ya. Kemudian mata pelajarannya, Mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk temanya nanti adalah deskripsi hewan, Bu. Teks deskripsi. teks deskripsi hewan, Bu ya. Oke. Untuk area pengembangannya sendiri, Bu, yang mau dikembangkan? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran saya nanti, saya mau mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Mm-mm. Pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Ada lagi Jadi di dalam selain pembelajaran mm-mm. diferensiasi nanti, saya ingin melakukan diferensiasi baik itu konten, prosesnya, dan juga produknya. Ya, bagus sekali itu. Sangat bagus untuk area pengembangannya. Ya, untuk di fokus mengamati, Ibu inginnya saya mengamati di bagian apa saja nih, Bu? Nah, baik, Bu. Jadi kalau untuk pembelajaran pada hari ini, saya ingin Ibu fokus mengamati pada area pengembangan di bagian konten dan prosesnya, karena nanti kurang waktu untuk di produknya. Nanti ada penugasan, tapi anak belum bisa melakukannya pada hari ini, Bu. Ya, siap. Berarti bagian proses dan kontennya ya, Bu ya, akan saya Oke. laksanakan. Nah, kemudian untuk Hmm. strategi pembelajarannya sendiri itu seperti apa nih, Bu? Jadi untuk strategi pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan, itu pertama saya itu sudah punya asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik tentang gaya belajar anak ini Bu. Ya, jadi diketahui dari dia asesmen ini ada anak yang gaya belajarnya audio, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik. Kemudian dengan adanya asesmen ini, saya juga terhubung dengan topik atau materi pembelajaran saya, yaitu tentang deskripsi hewan, saya juga melakukan yang namanya asesmen berupa peminatan. Nah, saya di pertemuan sebelumnya sudah melakukan peminatan anak terhadap hewan yang mereka senangi, dan saya sudah ada daftarnya hewan-hewan yang mereka senang itu apa saja, seperti itu. Kemudian nanti dalam strategi saya berdasarkan asesmen awal berupa gaya belajar, saya membuat rancangan pembelajaran itu dengan beragam konten yang saya lakukan. Ada PPT, ada video, dan juga saya menggunakan infografis dan menggunakan alat pembelajaran seperti LKPD, Bu. Nah, kemudian rencana saya dalam proses, saya nanti akan melakukan pembelajaran dengan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah seperti itu. Iya, Nah, dalam baik. prosesnya Berarti nanti, itu sudah masuk model ya, Bu iya, ya? Model pembelajarannya menggunakan PBL. iya, Mm-mm. mm-mm. Ya, lanjut, Bu. Bisa lanjut, Bu. Ya, Jadi boleh. dalam prosesnya tadi setelah metodenya nanti dilaksanakan, itu nanti dalam proses itu sendiri saya juga akan melakukan proses variasi kegiatan di dalam prosesnya itu, yaitu nanti ada kerja kelompok, kemudian tidak hanya kerja kelompok, ada sesi diskusi, ada presentasi, dan untuk mencairkan suasana, mungkin saya akan melakukan ice breaking sebagai variasi dalam diferensiasi prosesnya. Seperti itu, Bu. Nanti ada juga kegiatan menonton video. Dan Wah, sangat produk lengkap nanti sekali hanya ya, Bu. sebatas penulisan, Bu. Iya.
Ya, Seperti ya itu boleh Bu. strateginya. Ya, siap, siap, siap. Luar biasa, sangat lengkap sekali. Apalagi Bu yang mau kira-kira ditambahkan atau yang belum selesai? Apalagi kira-kiranya yang Ibu mau Oh, tambahkan mungkin di strateginya? itu Bu, di penggunaan media dan alatnya. Jadi Iya. perlengkapan yang saya gunakan itu Bu. Mm-mm. Apa Ya, medianya jadi apa nih? perlengkapan atau medianya saya perlu laptop, saya mempersiapkan laptop dan juga infocus nanti Bu, serta bahan berupa infografis yang akan saya bagikan. Dan tadi ada LKPD juga. Iya, bagus sekali. Ini luar biasa ya, sangat lengkap juga. Untuk medianya sendiri ini rencananya media apa saja Bu yang digunakan? Medianya tadi yang saya gunakan itu ada PPT, kemudian ada Ya, video pembelajaran, kemudian saya nanti ada juga infografis yang saya gunakan, dan anak nanti menggunakan LKPD yang sudah saya buat. Dan tambahannya nanti itu ada asesmen yang saya siapkan, ya, baik itu yang formatif maupun sumatif. Yang sumatifnya nanti dalam bentuk games, Bu, yaitu berupa quizzes. menarik dan inovatif ya Bu ya. Semoga terlaksana dengan baik. Ini saya nilai juga sudah interaktif juga ya seperti itu ya Bu ya. Untuk indikator keberhasilannya Bu yang ingin dikembangkan itu Indikator seperti apa? keberhasilan, ya. Jadi dari area pengembangan yang ingin saya kembangkan ini, indikator capaiannya adalah nanti siswa saya ini bisa menguasai pembelajarannya dengan baik, di mana tujuan dari pembelajaran saya sendiri adalah siswa mampu untuk mendeskripsikan hewan baik secara individu maupun secara kelompok nantinya. Dengan bahasa Inggris ya Bu ya. Iya. Baik Bu, sepertinya sudah lengkap ya Bu ya. Sangat lengkap terkait dengan pengamatan ini. Eh, oke, kita sekarang bisa mulai ya Bu ya ke kelas menuju Ini kelasnya. RPP saya, Bu. Silakan dilihat RPP-nya. Oh iya, ini RPP-nya ya Bu ya. Sebenarnya yang Ibu Iya, ungkapkan tadi itu udah semuanya mencakup ya Bu ya. Ya ini RPP-nya saya pegang juga baik, sebagai Bu. pedoman saya dalam menilai Ibu ya. Silakan Ibu, Iya. bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta bantuannya ke ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan Budi pimpin doanya. Baik, doanya sudah selesai. Terima kasih Budi sudah membantu memandu doa pada hari ini. Baik anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Wati ada, ya, Andi, Siska, Budi. Baik, Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Ibu bahagia sekali. Oh ya, kalau Ibu bahagia, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Apalagi? Iya, semangat ya, semangat belajar. Baik, baik untuk memberi semangat yang lebih bagi kalian, ayo kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, ice breakingnya sudah kita lakukan. Bagaimana sekarang sudah lebih bahagia lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Baik, Revan, ayo Revan, silakan Revan. Iya, bagus sekali. Siapa lagi yang mau menambahkan apa yang sudah dipelajari? Iya,
Santi, bagus Santi ya. Jadi anak-anak, kita sudah mempelajari apa saja. Yang pertama adalah apa saja bagian-bagian yang bisa dideskripsikan di dalam hewan ya. Apa saja? Yang pertama tadi ya sebutkan temannya. Iya, ada size ukuran ya. Kemudian ada apa lagi? Color, bagus. Kemudian yang ketiga apa? Karakteristik, ya, ciri-ciri hewan ya. Kemudian yang terakhir apa yang sudah kita pelajari? Baik, kita sudah mempelajari tentang apa nak? Coba diulang lagi si siapa itu yang diam di sana? Ayo, apa nak yang kita pelajari yang terakhir? Ya, ada yang bisa membantu? Coba kita ulangi lagi. Apalagi pertama, size, color, karakteristik. Yang terakhir adalah place. Iya, bagus sekali. Place itu adalah tempat atau habitat hewan tersebut. Baik anak-anak, itu materi yang sudah kita pelajari. Sekarang Ibu tampilkan slide presentasi materi yang akan kita pelajari ya. Baik, coba perhatikan ke layar. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mampu atau dapat mendeskripsikan hewan kesenangan kalian atau kesukaan kalian, baik secara berkelompok dan secara individu. Bisa dipahami? Ya, bagus ya. Nah, sekarang Ibu bagikan ada infografis, ada LKPD ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, kita membentuk kelompok ini. Kelompok satu, ya silakan. Kelompok satu di sebelah sana. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, dan kelompok lima. Jadi ada 5 kelompok ya, sudah terbentuk. Masing-masing kelompok ini nanti berdasarkan infografis yang sudah Ibu bagikan dan juga LKPD-nya, Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran tentang deskripsi hewan. Ini contoh deskripsi hewan. Siap mengikuti? Iya, silahkan disimak video berikut ini. Baik, itulah tadi beberapa contoh dari deskripsi tentang hewan ya. Nah, bagaimana anak-anak videonya menarik? Apa yang kalian dengar tadi? Iya, tentang deskripsi hewan apa saja? Ada kelinci, ya apalagi? Ada kucing, ada gajah, dan satu lagi tadi apa? Tentang Tentang apa? Ular ya. Nah, berdasarkan infografis yang kalian dapatkan dan video yang kita tonton, mari lengkapi LKPD-nya ya. Silakan si kelompok dimulai dari sekarang. Baik, sekarang habis waktunya ya. Diskusi kelompoknya di stop. Nah, kita lanjutkan ke presentasi masing-masing kelompok. Silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusinya dengan LKPD yang sudah kalian isi. Baik. Iya, bagus sekali untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, silakan. Iya, kelompok ketiga. Baik, kelompok keempat. Selanjutnya kelompok yang terakhir ini. Ayo lebih semangat lagi. Kelompok 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, bagus sekali tadi hasil diskusinya sudah nampak sekali dari yang kalian bacakan, yang kalian presentasikan tadi, bahwa kalian sudah memahami bagaimana cara mendeskripsikan tentang hewan. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan melengkapi deskripsi hewan dari gambar infografis yang sudah Ibu berikan. Silakan. Iya, waktunya habis ya. Sekarang masing-masing kelompok silakan tempelkan hasil deskripsi dari hewan, gambar hewan yang sudah Ibu bagikan. Silakan ditempelkan semuanya.
Baik, semuanya sudah menempelkan hasil deskripsi hewannya. Sekarang silahkan kalian berkeliling melihat hasil dari setiap kelompok. Iya, sekarang sudah selesai ya berkeliling-kelilingnya melihat hasil temannya. Nah, anak-anak, sekarang kalau tadi kalian sudah bisa mendeskripsikan hewan secara berkelompok, Ibu mau kalian belajar mendeskripsikan hewan sesuai dengan kemarin yang kita lakukan, yaitu peminatan hewan yang sudah kalian pilih. Nah, masing-masing sudah menyebutkan hewannya apa ya? Ya, silahkan sekarang. Kemarin Ibu tugaskan untuk menyiapkan gambar karena sesuai dengan hewannya. Siapa yang tidak bawa? Oh, bawa semua. Baik, silahkan dimulai. Kalian coba untuk mendeskripsikan hewan yang kalian senangi secara individu. Baik, ya. Selesai waktunya. Sekarang Ibu lihat ya. Ibu mau lihat nih hasilnya. Teman-temannya juga mungkin mau melihat juga nih. Nah, tadi secara berkelompok, sekarang coba ditempelkan di sebelah kanan. Itu sudah ada Ibu siapkan kertasnya ya, kertas tempat menempelkannya. Silakan semuanya menempelkan dan boleh melihat-lihat hasil temannya. Baik. Nah, anak-anak, bagaimana hasil dari teman-teman Anda? Berwarna-warni, Ibu lihat ya gambar hewannya ya. Wah, bagus sekali. Nah, baik. Sekarang setelah semuanya mendeskripsikan hewan tadi secara berkelompok, individu, Ibu mau kalian menyimpulkan apa materi yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Apa saja hal yang kalian dapatkan dalam deskripsi ini? Baik, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Iya, Siska. Ayo Siska, silakan Siska. Iya, bagus sekali Siska pendapatnya. Siapa lagi ini yang mau menyampaikan pendapatnya? Oh, Anton, silakan Anton. Iya. Oh iya, ya bagus sekali ya. Baik anak-anak, jadi dalam materi kita ini sama seperti apa yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya ya. Di sini dalam deskripsi hewan kalian dapat mendeskripsikan hewan sesuai dengan apa saja, bagaimana ukurannya, bagaimana warnanya, karakteristik atau ciri-ciri fisik hewan tersebut, ya, bagaimana bentuk badannya, telinganya, ya, hidungnya, apa panjang, apa pendek, seperti itu. Telinganya apa lebar, ya, makanannya apa, ya. Kemudian kalian juga mendeskripsikan bagaimana karakternya. Ya, bagus sekali ya, anak-anak. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian pada hari ini, Ibu sudah mempersiapkan sesuatu ini. Kita bermain game sekarang. Bagaimana? Mau bermain game? Wah, semangat sekali ya ternyata bermain game. Baik, siapkan ponsel yang sudah kalian bawa ya, yang sudah Ibu umumkan melalui WhatsApp. Siapa yang tidak membawa HP, nak? Oh, bawa semua ya. Alhamdulillah bawa semua. Baik, kita mulai. Silahkan bergabung di join di Quizzes, aplikasi Quizzes di link yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp kalian. Silakan. Baik, sudah bergabung semua ini. Bisa Ibu mulai ya. Satu, dua, tiga. Iya, ternyata Eh, bagus sekali. Ini ada pemenangnya. Ini ada Wati, Siska, dan Budi ya. Selamat untuk Siska, Wati, dan Budi. Baik anak-anak, ya cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Namun Ibu mau menanyakan perasaan kalian setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, perasaannya setelah kita belajar pada hari ini? Baik, Siska. Oh iya, Siska senang ya. Tenang karena apa, Nak? Oh, ada gamenya. Nah, siapa yang mau menambahkan? Oh, tadi senang berkolaborasi dengan teman ya, dapat ilmu ya. Siapa lagi? Ada lagi yang merasa sedih ada di sini. Yang merasa bingung? Oh, ada. Coba, coba Ibu mau mau pendapat yang merasa bingung ini. Anton nih, Anton.
Ton, kenapa Anton? Bingung, bingung mendeskripsikan hewan katanya. Kenapa? Oh, tidak bisa bahasa Inggris, Bu. Iya. Iya, nanti belajar lagi Anton ya. Kita sama-sama ada proses dalam pembelajaran. Nanti nanti ada proses kalian mem suruh lagi membuat produk ya. Baik anak-anak, terakhir Ibu menugaskan kalian dari hasil yang sudah kalian buat secara individu, Ibu ingin kalian membuatnya dalam bentuk suatu produk. Oke, membebaskan ini mau dalam bentuk infografis silakan, mau dibuat PPT boleh, mau dibuat video boleh ya, mau dibuat infografis juga boleh. Ibu bebaskan dalam pembentukan produk deskripsi hewan yang sudah kalian buat secara individu. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya. Semoga kalian dapat mengembangkan kemampuan dalam mendeskripsikan hewan, tentu saja dalam bahasa Inggris. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bu Fitri ya. Sudah selesai terkait dengan supervisi akademiknya. Saya melihat dari belakang juga senang melihatnya ya, melihat Ibu penampilan tadi. Oke Bu, sekarang kita pergi ke kantor dulu ya Bu ya. Kita obrolkan terkait ini. Ya, Ya, baik Bu. oke ya. Nah, udah Bu Fitri ya. Kita sudah sampai di kantor, Ya. kita berdiskusi dulu ini nih Bu Fitri. Mm-mm. Nah, sebelumnya saya mau nanya Baik. dulu nih, bagaimana perasaan Ibu Fitri selama supervisi akademik tadi ya, melaksanakan pembelajaran itu, bagaimana perasaannya? Perasaan saya lega, Bu. Iya, jadi Lega. kenapa lega? Karena pembelajaran diferensiasi ini belum terlalu sering saya implementasikan. Ini yang baru yang ketiga kali saya mengimplementasikan dalam kelas pembelajaran saya seperti itu, Bu. Jadi saya senang sekali. Namun saya perlu mungkin perlu masukan dari Ibu nih, apakah benar saya sudah melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini dengan benar baik dari konten dan proses yang saya lakukan. Kalau produk kan belum jadi, Bu ya. Iya, iya, iya. Benar. Oke, Bu. Ya. So, menurut saya juga sudah bagus. Nanti dari saya nanti ada sendiri. Nah, kemudian terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai sebelumnya tadi nih, Bu. Ibu kan ada area Mm-mm. pengembangannya. Eh, Menurut Ibu sendiri tuh bagaimana? Apakah sudah tercapai apa belum? Kalau area pengembangan tadi kan saya maunya di diferensiasi pro konten dan proses ya Bu ya. Kalau di konten, alhamdulillah saya sudah melakukan berbagai konten pembelajaran, baik tadi ada infografis, PPT, video yang saya sajikan untuk pembelajaran anak-anak dan sebenarnya saya juga sudah menyematkan di link Google Classroom mereka Bu supaya mereka bisa mempelajarinya di rumah terlebih dahulu sehingga mereka siap untuk belajar materi ini. Dan untuk proses, saya rasa tadi saya sudah melakukan beragam variasi pembelajaran di dalam proses. Tadi ada secara berkelompok, secara kemudian individu, kemudian ada proses yang menyangkut kepada metodologi pembelajaran saya, yaitu problem-based learning. Saya memberikan suatu gambar, ada penugasan di mana mereka harus mengisi LKPD secara berkelompok seperti itu. Mereka memecahkan sendiri deskripsi dari hewan ini, kemudian dipresentasikan seperti itu, Bu. Kemudian baru kalau mereka sudah sama-sama berdiskusi, sama-sama sudah belajar, tadi saya melanjutkannya ke mereka belajarnya individu, sehingga anak yang belum terlalu bisa, ini mereka juga punya kesempatan untuk mencoba membuat membuat teks deskripsi tersebut, Bu. Jadi tidak hanya sosialnya, mereka belajar dari teman, kemudian mereka juga harus bisa belajar sendiri. Kemudian saya juga melakukan proses tadi, variasi pembelajarnya ada berupa game untuk mengecek pemahaman anak. Saya rasa di proses juga sudah saya lakukan diferensiasi, Bu, seperti itu.
Iya Bu, setelah saya lihat tadi juga iya benar apa yang dikatakan Ibu ya. Jadi diferensiasinya sudah terlihat di diferensiasi proses, produk ya seperti itu ya Bu ya di konten. Em, Sudah bagus sekali terlihatnya. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan variasi pembelajaran yang sangat beragam. Kemudian terkait dengan interaktifnya itu sudah sangat interaktif ya, sudah sangat baik sekali dan sudah the best menurut saya ya. Bagus. Kemudian ada sedikit saran dari saya em, terkait dengan model ya Bu ya, problem based learning. Nah, kalau misalnya di model ini Bu, eh, menurut saya itu harus lebih dimunculkan lagi masalahnya seperti apa di awal pembelajaran Bisa mungkin ya Bu ya. diulang, Bu? Bisa diulang, Bu, bagian mana, Bu, yang perlu saya munculkan lagi, Bu? Kurang Ya, terdengar suaranya. ya siap Bu. Jadi di bagian pertama tadi, di awal-awal itu ada problem based Hmm? learning ya Bu ya. Kita menampilkan Hmm. masalah. Nah, itu mungkin lebih dilihatkan lagi secara jelas masalahnya seperti Oh apa, iya. supaya dia Mm-mm. timbul problem base-nya lebih terlihat seperti itu ya Bu ya. Untuk yang ini, yang Jadi, pertama, jadi memperlihatkannya nanti di bagian mananya ya, Bu ya? di bagian Kalau yang pertama. saya itu, saya itu saya Jadi, letakkan di bagian LKPD, Bu. Ada permasalahannya di LKPD itu. Di slide hmm, juga, tapi tadi tidak disebutkan dalam pembelajarannya, Bu. Seperti oh ya, itu, Bu. mungkin kurang disebutkan kalau oh anak-anak Iya, ini ada iya, masalahnya, iya. mungkin seperti itu. Berarti Benar, Bu. Ibu Iya, sudah melaksanakan cuma kurang tersebut saja mungkin ya Bu ya. iya, iya. Karena Mm-mm. LKPD-nya di LKPD. Mungkin seperti Iya. itu ada permasalahannya. Informasinya mungkin saya perlu menambahkan variasi penyampaian informasinya, Bu, seperti itu. Iya, benar. Em, ada sedikit lagi nih Bu. Apakah boleh Bu ini saya Iya. tambahkan saran sedikit lagi Bu ya? Boleh, Bu, boleh. Ya, ini kita Senang sekali saya, sambil-sambil Bu, kalau ada santai. masukan. Mbak, ya saya ini karena ini untuk proses kita perbaikan bersama ya Bu ya. Em, Tadi ada juga ini yang pertama itu Bu, pas di awal-awal pembelajaran itu ada kata-kata dari Ibu, saya ingin mengabsen kalian, kayak gitu, Bu. Nah, mengabsen itu mungkin bisa diganti dengan mengecek kehadiran kalian. Nah, seperti itu. Iya, Sedikit iya, saja Bu, sih, iya. Bu, teknisnya, Bu, ya, sedikit saja. Mm-mm. Kalau yang lainnya, saya, di catatan saya, tidak ada yang ini ya, yang lebih ininya. Mungkin di kesimpulannya, mungkin lebih banyak lagi kan kesimpulannya. Tadi apakah udah ada kesimpulan menurut Ibu apa bagaimana? Kenapa, Bu? Bisa Menurut diperjelas pertanyaannya? ya, menurut Ibu, Ibu tadi sudah memberikan kesimpulan apa belum? Ada Sudah, kesimpulan Bu. dari anak? Ada tadi, Bu. Nah, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi ya kesimpulannya bisa menambahkan dua anak seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Itu saja untuk yang ini, yang lainnya sudah berjalan dengan baik. Strategi yang dimunculkan sudah luar biasa sesuai dengan awal tadi yang saya tanyakan. Sudah lengkap, bagus. Kemudian medianya juga berjalan dengan sesuai, tepat juga. Anak-anak juga senang, adanya games juga senang. Indikator keberhasilannya juga tercapai ya dan lain sebagainya. Sudah bagus sekali. Dan anak-anak yang jelas terlihat sangat nyaman dan senang dengan kelas Ibu. Oke, baik Ibu Fitri, selanjutnya area apa saja sih yang masih perlu dilakukan untuk pengembangan ke depannya? Baik, Bu. Kalau tadi area pengembangannya adalah di konten dan proses yang Ibu amati, nah selanjutnya saya itu mau mengembangkan pada area produk, Bu, karena tadi kan kita hanya sebatas di pertemuan pertama ini di proses dan kontennya seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau ke produk di mana metode yang akan saya gunakan dalam diferensiasi produk ini adalah metode eh, project based learning seperti itu, Bu. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Ya, bagus sekali Bu. Jadi area pengembangan yang akan dilanjutkan selanjutnya itu sudah bagus karena akan melanjutkan ya Bu ya dari yang sebelumnya.
proses dan konten sebelumnya. Jadi biar melengkapi dan juga tercapai ya nanti. Untuk pengembangan ini kapan ini Bu rencananya? Yang akan saya lakukan, saya akan mempelajari, mencari referensi yang lebih mendalam, bagaimana sih pembelajaran berbasis proyek ini nanti, Bu. Dan ini akan saya terapkan pada pertemuan berikutnya, Bu. Ya. Itu saja mungkin dari saya Bu Terima ya. kasih, Eh, Bu Anggun. ya, Ya, terima terima kasih, kasih Bu juga Anggun Ibu. ya. Eh, Masukannya luar biasa, Bu. Saya menerimanya dengan senang hati. Mudah-mudahan dapat saya jadikan sebagai perbaikan saya di pertemuan atau pembelajaran yang akan datang seperti itu, Bu. Baik, Bu. Ya, semangat selalu, Bu. Kita semua berproses menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga Ibu sehat selalu dan selalu semangat diberikan kelancaran dalam Amin. mengemban tugas ini ya, Bu ya, menjadi pendidik yang luar biasa. Oke, baik itu saja, Bu ya. Nanti kita Amin. kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ibu juga bisa merevisi saya, mensupervisi saya, Bu ya. Saya sangat senang sekali seperti itu. Baik, Ibu Untuk pertukaran Anggun. ya. Ya, Dengan luar senang hati, biasa. Bu. Ya, baik Bu, karena nanti saya akan ada pembelajaran selanjutnya, mungkin kita akhiri dulu ya Bu ya pertemuan hari ini. Saya ingin Iya, balik Bu. ke sekolah ke kelas saya lagi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya Bu Ernida. Luar biasa Ibu Fitri dan Ibu Anggun sehingga saya tadi ketika ingin mengamati jadi ikut-ikutan belajar juga sama Ibu Fitri ya tentang hewan ya. eh saya lihat dari kegiatan prasupervisi tadi luar biasa dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama Ibu Anggun itu dijawab lancar semua oleh Ibu Fitri dari apa temanya, dari area pengembangannya, kemudian apa saja yang diamati dan strategi pembelajaran itu dimulai dengan asesmen awal ya yang dilakukan oleh Ibu Fitri yaitu asesmen diagnostik. Kemudian apa saja rancangannya, prosesnya, dari proses itu nanti variasinya apa saja itu dijawab lancar semua sama Ibu Fitri. Sepertinya memang sudah mau dikuasai semua ya. Kemudian dari medianya ada laptop, ada infocus, kemudian ada infografis ya. Kemudian ada juga PPT, LKPD, semuanya sudah lengkap mencakup dari media dan alatnya. Dan saya lihat dari indikator keberhasilannya sepertinya sudah berhasil karena ini dilihat dari di mana siswa berdiskusi kelompok untuk mengidentifikasi hewan baik itu secara kelompok maupun secara individu ya. Kemudian dari hasil pekerjaan secara kelompok dan individu, Ibu Fitri juga memberikan kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang sudah didapati dari kegiatan pembelajaran, yang mana dari kegiatan pembelajaran itu siswa sudah mampu melihat ukuran hewan tersebut dari ukuran, warna maupun karakteristik. Kemudian dari asesmennya sudah tercapai ya, di mana siswa bermain game dengan menggunakan aplikasi Quizizz luar biasa. Saya rasa pasti anak paling senang ya. Biasanya anak kalau yang berbau IT itu paling paling suka dia. Kemudian saya lihat juga di sini setelah kegiatan pembelajaran dan di pasca supervisi, Ibu Anggun juga menanyakan bagaimana perasaan Ibu luar biasa. Kemudian area pengembangannya dalam kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai semua ya. Itu dilihat dari konten yang sudah Ibu sematkan tadi. Kemudian anak dikasih apa ya, dikasih kesempatan untuk menulis ya Ibu ya, Ibu Fitri ya, dan disematkan di dinding sehingga dindingnya berwarna-warni itu ya. Kemudian di sini yang ada satu yang ingin saya tanyakan mengenai assessment of learning, Ibu ya, kegiatan assessment of learning. Karena tadi putus-putus, saya kurang jelas di assessment of learningnya itu seperti apa, Ibu. Sebenarnya semuanya sudah mencakup semua, sudah bagus semua dari dari
pertama tujuan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sampai penilaian. Tapi saya tadi nggak kedengaran di bagian assessment of learning-nya. Apakah memang sudah? Karena tadi itu agak sinyal tadi ya, agak terlempar. Jadi saya nggak mendengarkan. Apakah dalam kegiatan pembelajaran itu, apakah sudah dilakukan assessment of learning-nya? Jadi Itu Ibu Fitri. untuk asesmen kan ada dua Bu ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi di asesmen sumatif itu asesmen formatif itu ada asesmen for learning dan asesmen as learning ya Bu ya. Nah, untuk yang off learning eh, itu bukannya di sumatif Bu ya? Iya, Iya, iya. karena tadi Itu tuh, karena tadi eh, saya nggak ngedengar eh, karena tadi ada jadi gangguan sinyal tadi. ya, jadi untuk yang asesmen sumatifnya itu tadi lewat quizzes. Nah, kalau formatif Oh, di memang quiz. tidak nampak, Bu ya. Tadi Ibu mungkin melihat saya berkeliling-keliling sambil mencatat itu, anak-anak sedang berdiskusi, itu saya mencatat proses yang terjadi dalam diskusi mereka. Nah, itu adalah asesmen formatif yang saya lakukan sebagai pembelajaran. Kemudian ada saya bertanya di dalam kelompok itu pada saat berkeliling, itu saya juga melakukan asesmen as learning dan for learning-nya di situ, Bu. Jadi Baik, dalam proses diskusi berarti dilakukan. luar biasa. Eh, Berdasarkan pengamatan saya, mungkin saya lihat mungkin benar-benar sudah sempurna dari kegiatan pembelajaran berdasarkan Yes. modul ajarnya. Benar-benar luar biasa Ibu Fitri ketika dalam proses pembelajaran di mana anak sangat bersemangat, ditambah lagi ada permainan game dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Mungkin Ya, itu Bu. saja pengamatan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis